Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Razi, NPM 719 212830. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang KUD dan peranan KUD dalam pembangunan masyarakat pedesaan. KUD ini adalah Koperasi Unit Desa, yaitu kepanjangan dari Koperasi Unit Desa. Peranan KUD dalam pembangunan masyarakat pedesaan menurut Muslimin Nasution ada dua peranan. Yang pertama itu ada peranan primer, yang kedua itu ada peranan sekunder. Peranan yang pertama, peranan primer, antara lain adalah yang pertama itu meningkatkan efisiensi sektor pertanian sehingga memiliki daya tampung yang besar bagi lapangan kerja di pedesaan. Artinya meningkatkan efisiensinya di sektor pertanian yang ada di pedesaan sehingga mereka mampu menampung daya masyarakat sehingga bisa mengelola lapangan kerja di pedesaan. Itu yang pertama. Yang kedua itu mengurangi kebocoran nilai tambah sektor pertanian, di mana kelemahan sistem kelembagaan pertanian dapat diminimisasi. Artinya dapat diminimkan. Terus yang selanjutnya itu ada menghimpun semua daya masyarakat berpendapat rendah agar mampu terjun ke dalam bisnis yang berskala lebih besar. Artinya peranan primer ini mampu menghimpun sumber daya manusia, sumber daya masyarakat agar mereka mampu berbisnis dari bahan yang kecil atau dari usaha yang kecil sehingga menjadi usaha-usaha yang besar, mampu mewadahi mereka sehingga mempunyai peranan bisnis yang berskala besar. Yang seterusnya itu ada memberi jaminan terhadap resiko yang dihadapi oleh anggota masyarakat berpendapat rendah. Artinya mereka mampu memberikan jaminan terhadap resiko-resiko yang mereka miliki, sehingga anggota masyarakat mempercayai bahwa ini adalah jaminan, bahwa ini adalah penopang hidup. Artinya mampu memberikan kepercayaan bahwa peranan primer ini memberikan jaminan. Itu ada 4 peranan primer. Yang seterusnya itu ada peranan sekunder. Peranan sekunder antara lain yang pertama itu ada koperasi berfungsi sebagai penghubung atau sebagai lembaga yang menampung kegiatan antar sektor di pedesaan yang dimiliki oleh pengusaha kecil. Artinya koperasi ini berfungsi sebagai penghubung, berfungsi sebagai penyalur, berfungsi sebagai jembatan terhadap mereka agar mereka mampu menampung kegiatan antar sektor di pedesaan yang dimiliki para pengusaha-pengusaha yang kecil. Yang seterusnya itu adalah koperasi bertujuan sebagai perangkat penyampaian informasi kepada masyarakat sampai ke tingkat yang paling bawah. Itu yang kedua. Yang seterusnya itu ada pengembangan KUD. Pengembangan KUD tidak terlepas dari perkembangan usaha masyarakat pedesaan.
Sebagian besar KUD yang ada jenis usahanya adalah pertanian dan industri rumah tangga. Pembangunan ekonomi pedesaan di masa datang tidak terlepas dari pengembangan usaha yang berbasis ekonomi pedesaan. Dalam hal ini akan dikembangkan melalui KUD. Karakteristik yang melekat pada KUD bisa merupakan kelebihan atau kekuatan yang potensial. Di sisi lain, pada kekuatan tersebut terkandung kelemahan yang justru menjadi penghambat perkembangannya. Kombinasi dari kekuatan dan kelemahan serta interaksi ini keduanya mampu dengan situasi eksternal akan menentukan prospek perkembangan UKM. Selanjutnya itu keberhasilan dan kekurangan KUD. Keberhasilan dan kekurangan KUD ini, yang pertama itu keberhasilan dari koperasi unit desa ditentukan oleh satu, baiknya tidak alat pelengkapan organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua itu seberapa jauh kegiatan koperasi unit desa mampu mengelola tugas yang dibebankan oleh pemerintah. Yang kedua itu kekurangan dari koperasi unit desa atau KUD ditentukan oleh yang pertama itu pejabat koperasi terlalu cepat memberi bantuan, yang kedua penyuluhan KUD, yang ketiga jumlah tenaga pembina koperasi, yang keempat pejabat koperasi tidak tegas, yang seterusnya membeli hasil pertanian di bawah harga pasar, yang seterusnya belum mampu bersaing di pasaran, dan yang terakhir kurangnya permodalan. Itulah kekurangan dari koperasi unit desa. Terus yang selanjutnya itu ada permasalahan KUD. Permasalahan KUD ini ada dua permasalahan. Yang pertama itu permasalahan ekstern, yang kedua permasalahan intern. Permasalahan ekstern ini seperti masyarakat belum mampu sepenuhnya diyakinkan bahwa koperasi merupakan sarana yang efektif. Ini contohnya permasalahan ekstern. Yang kedua permasalahan intern ini contohnya KUD lemah dalam organisasi dan manajemen. Ini permasalahan intern yang ada di permasalahan KUD. Terus yang selanjutnya program pembinaan dan pengembangan KUD. Tugas utama BUD adalah untuk membantu para petani, produsen dalam mengatasi masalah proses produksi, termasuk kredit dan ketentuan bagi hasil, penyediaan sarana produksi, serta pengolahan dan pemasaran hasil produksi. Yang seterusnya itu strategi pembinaan dan pengembangan KUD. Strategi ini mampu mengingatkan luas permasalahannya yang dihadapi serta keterbatasan dana dan waktu yang dilakukan suatu strategi yang tepat dalam usaha pembinaan dan pengembangan KUD. Strategi perusahaan pelayanan koperasi itu strategi pembinaan dan pengembangan KUD. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih.